P42 ngidam. Aidan menuruni tangga dan berpapasan dengan bunda yang sedang menggenggam segelas air mineral. Sepertinya bunda baru dari dapur untuk mengambil air minum. Mau kemana malam-malam? Tanya bunda. Sya pengen makan bakso bakar bun. Bunda membulatkan matanya dan di detik berikutnya terkekeh. Kok bunda malah ketawa? Bunda ingat aja saat hamil kamu dulu. Hampir setiap malam ada aja permintaan bunda dan jika tidak terpenuhi, bunda ngambek seharian. Kini mata Aidan yang membulat sempurna. Lalu menelan safilahnya dengan kasar, setiap malam. Iya hampir setiap malam. Si dede benar-benar mengikuti jejak ayahnya. Semangat, ujar bunda sambil berlalu dan terkekeh. Aidan menepuk keningnya. Buruan. Nanti pada abis loh. Bunda mengingatkan tapi dengan nada meledek. Cucunya mewarisi saat ayahnya dulu di kandungan. Aidan berkeliling. Dan setiap bakso bakar yang dia temui. Semua habis. Sepertinya malam ini bakso bakar menjadi bestseller. Aidan mengusap wajahnya kasar. Kemana lagi dia harus mencari? Tiba-tiba matanya terfokus pada seorang bapak-bapak yang sedang bersiap akan pulang. Aidan bergegas menghampiri. Pak tunggu. Teriak Aidan dari dalam mobil. Lalu dengan cepat keluar mendekati sang bapak. Pak bakso bakarnya masih kan? Masih sih mas. Tapi saya udah mau pulang mas. Pas tolonglah pak. Saya udah 1 jam cari bakso bakar semua habis. Udah malam mas, udah mau pulang. Istri saya ngidam pak. Mendengar kata ngidam si bapak lemes. Demi Allah pak, istri saya ngidam pak. Kalau gak ngapain pak saya sampai muter sejam cari bakso bakar. Jujur Aidan. Sang bapak pun membuka standar motornya. Lalu membuka pengait kunci yang menjadi kunci kotak kaca yang berisikan bakso itu. Makasih banyak pak, ujar Aidan dan si bapak menganggukkan kepala sembari tersenyum. Mau berapa mas? 20 tusuk aja pak, pedas manis. Dan pakai bumbu kacang. Ada kan pak? Insya Allah ada mas. Aidan menghembuskan nafasnya lega mendengar jawaban si bapak penjual bakso bakarnya. Aidan menunggu sembari bersandar di mobil. Sesekali di menguap. Menahan kantuk. Ini mas bakso bakarnya. Ujar di bapak sembari mendatangi posisi Aidan. Anak pertama ya mas? Tanya bapak itu. Iya pak. Sambil menggaruk kepalanya. Yang sabar mas. Bawaan bayi mah beda. Dan nanti kalau pas pulang istri tiba-tiba bilang kenyang dan mas yang disuruh makan. Mas juga harus sabar. Ada gitu pak, sebagian ada yang seperti itu pas hamil mas. Cuma kepinginnya doang. Tapi pas udah dapat, cukup puas dengan melihatnya. Aidan menelan safilah. Rasa kantuknya hilang seketika. Tapi gak semua kok mas. Hehehe. Iya pak semoga gak seperti itu. Jawab Aidan sembari tertawa paksa. Ini pak. Sembari menyerang uang merah selembar lalu masuk ke dalam mobil. Mas tunggu ini kembaliannya. Buat bapak saja. Karena bapak udah mau bantu saya. Makasih ya pak. Masya Allah. Sama-sama mas. Aidan pun melajukan mobilnya. Apa yang diucapkan sang bapak cukup membuatnya penasaran. Apa benar seperti itu? Aidan dengan cepat menaiki tangga. Dibukanya pintu kamar perlahan. Dan nampak Syafira yang sudah tertidur tapi dalam posisi duduk. Diletakkan bakso bakarnya di atas nakas. Lalu ke kamar mandi. Untuk mencuci tangan dan kakinya. Bagaimanapun dia baru dari luar rumah. Mengganti pakaian. Lalu menghampiri sang istri. Diangkatnya Syafira perlahan. Lalu dibaringkannya juga perlahan. Tapi ternyata Syafira bisa merasakannya. Mas udah pulang? Tanyanya dengan nada serak khas orang bangun tidur. Kok bangun? Masih lapar gak? Baksonya ada. Aidan mengangguk dan Syafira kembali mendudukkan tubuhnya. Aidan membuka bungkusan bakso. Lalu menaruhnya di atas piring yang dibawa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Syafira lalu menyantap bakso bakar yang Aidan beli. Senyuman terukir di pipi Aidan. Apa yang sang bapak penjual bakso itu katakan? Tak terjadi. Syafira begitu berselera. Rasa lelahnya tak sia-sia. Mas gak mau coba? Enak loh. Ujarnya dengan mulut yang masih berisi makanan. Dan Aidan menggeleng. Cobain. Sambil menyuapkan bakso ke mulut Aidan. Dan Aidan pun menerima. Menikmati bakso yang dia cari di tengah malam. Dan benar kata Syafira. Baksonya enak. Setelah dirasa kenyang. Syafira pun kini berada di pelukan sang suami. Mas kok banyak banget belinya. Gak habis kan mubazir. Tidurlah. Nanti mas taruh di kulkas. Biar besok bisa dipanaskan. Entah karena pelukan Aidan. Karena kenyang. Atau karena memang sudah mengantuk. Syafira begitu cepat terlelap. Niat hati ingin beranjak, tapi sepertinya rasa kantuknya tak mampu Aidan tahan. Dia pun ikut terlelap dengan saling memeluk. Di kantin kampus Syafira sudah bergabung dengan para sahabat somplaknya. Kehamilan belum diketahui banyak orang. Bukan menyembunyikan tapi kan memang gak perlu diumbar. Atau mengungkapkan pakai toa di atas mimbar. Perutnya juga masih rata. Berjalannya waktu tanpa harus berkoar. Mereka semua juga pasti tahu kan. Syah kamu tumben gak makan pedas. Tanya Risa. Sejak hamil kalau makan terlalu pedas jadi gak nyaman perutnya. Si dede kayak gak terima gitu. Sebelumnya si kebal. Si dede roman-romannya kayak ayahnya nih. Kira-kira dingin gak ya kayak ayahnya? Ujar Hari. Wajar kalau mirip sama ayahnya. Yang dipertanyakan jika mirip kelakuan kamu barbar, balas Henny. Syah kalau lihat kelakuan aneh-aneh. Sama nih kayak Hari.
Cepat-cepat pegang perut. Terus dielus bilang amit-amit jabang bayi. Ujar Risa. Biar apa gitu? Tanya Syafira bingung. Ya biar si Dedega meniru mereka yang barbar, balas Henny. Syafira terkekeh dan hanya manggut-manggut. Merasa aneh dengan apa yang mereka katakan. Aku serius loh Syah. Apalagi kan nih laki-laki yang ada di hadapan kita pada kurang 1 ons. Ujar Risa. Nanggung amat 1 ons. Sekilo sekalian. Balas Hari. Kalau sekilo kamu keenakan Har. Nanti kamu jual pula ke tukang loak atau asongan. Balas Henny. Sayang amat dijual. Enakan digadaikan. Jadi nanti pas butuh bisa diambil lagi. Ya kan Har? Bagas bersuara. Boleh juga tuh ide kamu Gas. Nanti kita gadaikan untuk beli paket internet. Balas Hari. Gung kau diem aja. Jangan bilang sejak kerja sama Pak Ai dan kamu ketularan dinginnya. Tambah Hari sambil melirik ke arah Agung. Tiba-tiba kepala Hari dikerok dengan sendok oleh Syafira. Sakit Syah. Main kerok aja. Nih kepala bukan lonceng Syah. Dingin-dingin gitu suami Syah ya. Enak aja gibahin dia di hadapan Syah. Wah si emak mulai nih galaknya. Ujar Bagas. Kamu mau juga Gas? Sini. Ujar Syafira. Ampun Mak. Ampun. Ujar Bagas sambil beranjak dari kursinya. Jika mereka sudah kumpul jangan ditanya gimana ributnya. Usia kandungan yang sudah menginjak 4 bulan. Perut Syafira belum terlihat begitu besar. Bahkan yang hanya melihat sekilas tak akan tahu jika dia sedang hamil. Bukan karena bebinya kecil. Pemeriksaan beberapa hari yang lalu menunjukkan perkembangan yang baik. Dan beratnya juga normal pada usia 4 bulan. Kalau kata Bunda, Syafira itu tipe ibu hamil yang perutnya kecil. Mungkin karena postur tubuhnya yang kutilang kurus tinggi langsing, bukan kurus tinggi tinggal tulang ya. Syafira yang baru keluar dari masjid berencana menyusul para sahabatnya. Namun ada suara yang memanggilnya. Syafira. Panggil seseorang dan Syafira pun menoleh ke sumber suara. Kak Tiara. Ujarnya sambil mengerutkan keningnya. Syah aku bisa minta bantuan kamu gak? Apa tuh kak? Tanya Syafira. Sejak kejadian sebelum resepsi itu, Tiara mulai berubah sikapnya. Tak sewenang-wenang seperti dulu. Dia pun sering konsultasi mengenai tugasnya kepada Syafira. Ya sekalipun melalui chat atau telepon. Syah aku ada tugas. Udah coba cari materi. Tapi pembahasan ditolak mulu. Sabtu atau Ahad besok ke Green aja kak. Gimana? Rencana Syah mau ke Green. Kofesok punya Pak Ai dan itu kan. Syafira mengangguk. Oke. Sabtu aku ke sana ya. Tambah Tiara dengan semangat. Tapi tiba-tiba matanya terfokus pada perut Syafira. Nampak sekilas sedikit buncit. Ada rasa ingin bertanya tapi tidak berani. Udah 4 bulan kak. Ujar Syafira tiba-tiba dengan senyum mengembang. Menjawab keheranan Tiara. Serius Syah? Gak nampak loh. Selamat ya. Iya kak, kata Bunda Syah tipe perut kecil. Jadi gak terlalu nampak. Sekali lagi selamat ya Syah. Ikut seneng. Makasih kak. Syah mau ke kantin kak Tiara mau sekalian. Mau ke pustaka Syah. Pinjam referensi buku dulu. Oke kak, Syah duluan. Pagi ini Syafira sudah bersiap untuk menuju Green. Yakin gak di rumah aja? Tanya Aidan. Bosen mas. Lagian udah janji sama yang lain. Dan kak Tiara juga mau datang. Syafira sudah pernah menceritakan sikap Tiara kepadanya saat ini. Selama itu tidak mengganggu Syafira, baginya tidak masalah. Bukankah membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk orang lain itu bagus? Assalamualaikum. Salam Syafira dan Aidan. Waalaikumsalam. Jawab mereka kompak. Wich, udah rame aja ya. Ujar Syafira yang melihat sahabatnya udah berkumpul lengkap. Jika yang lain sibuk dengan handphonenya, Agung sedang gagah dengan apron baristanya. Kalau sama yang gratis udah pasti on time Syah. Balas Hari. Syafira bergabung dengan CS-nya. Aidan menuju ruangannya untuk menaruh laptopnya. Lalu keluar lagi membuka laci dan memakai apron miliknya. Mumpung belum terlalu ramai. Kalau mau gabung gak apa-apa Gung. Ujar Aidan sambil menakar kopi. Aman pak. Saya bisa nimbrung sambil kerja. Hehe. Gung. Ini pesanan meja nomor 10 udah siap. Ujar Nina. Siap Kak Nin. Agung. Kayaknya kamu cocok pakai apron deh ketimbang pakai kemeja kantor. Ujar Bagas. Yah dia belum tahu ya kan Gung. Lulus dari alma mater coklat dia kan mau langsung buka cabang Green. Balas Syafira. Amin. Balas Agung. Serius Gung? Tanya Hari. Ya doain aja. Biasanya doa dari emas solihah itu mujarab. Balas Agung. Dikira Syah obat apa mujarab? Balas Hana. Ting. Tak lama kemudian pintu Green terbuka. Assalamualaikum. Selamat datang kak. Mau pesan apa? Sapa Nina ramah. Waalaikumsalam. Saya cari Syafira kak. Ada. Oh teman Syafira. Ada tuh kak. Sambil menunjuk ke arah Syafira. Makasih kak. Tiara lah yang baru datang dan langsung menghampiri Syafira. Hai Syah. Sapa Tiara. Kak Tiara. Udah datang. Balas Syafira ramah. Tapi tidak dengan para sahabatnya. Sorot mata mereka menunjukkan pertanyaan besar. Hai. Sapa Tiara ke yang lain sambil melambaikan tangan. Ngapain dia Syah? Tanya Risa. Oh, Kak Tiara lagi ada yang mau didiskusikan. Kalian pesan aja ya mau makan atau minum apa. Ujar Syafira. Ayo kak.
Ke kursi itu saja, tambahnya. Para sahabat Syafira saling tanya dengan main mata. Dan dijawab dengan saling mengangkat kedua pundaknya. Kak Tiara mau minum apa? Tanya Syafira saat mereka sudah duduk. Nanti aja Sya. Oh ya kayaknya mereka gak suka ya sama kehadiranku. Gak apa-apa Kak. Mungkin heran aja. Mana yang mau dibahas? Ini Sya. Tunjuk Tiara. Tiara harus segera mengejar SKS-nya yang banyak tertinggal. Dan bersyukur Syafira dengan senang hati membantu. Aidan tersenyum kecil melihat Syafira menjelaskan beberapa materi. Batinnya berkata mungkin benar kata Bunda. Syafira bisa buka les di rumah. 1,5 jam pun berlalu. Dan Tiara sudah selesai dengan modulnya. Dan Nina juga sudah mengantar minuman untuk Tiara. Mau langsung balik atau gabung dulu Kak? Gak enak Sya sama yang lain. Takut ganggu. Mereka baik-baik kok Kak, yuk gabung dulu. Tiara pun mengikuti Syafira. Biasa dia tak akan peduli dengan pandangan orang lain. Bahkan suka buat onar di kantin. Tapi di hadapan Syafira nyalinya menciut. Duduk Kak. Tiara duduk dengan rasa canggung. Kok pada diem? Biasa kayak Beo belum makan 5 hari, ujar Syafira. Wah Sya, aku baru tahu kamu pernah pelihara Beo. Sampai gak dikasih makan 5 hari lagi. Balas Bagas. Nih Beo-nya di hadapan Sya semua. Sejam gak makan udah kayak puasa 5 hari. Balas Syafira. Sebelumnya saya minta maaf ya. Kalau selama ini udah banyak salah. Saya tahu kalian merasa aneh kan lihat saya sekarang. Dan kalian pasti mikirnya aneh-aneh. Saya gak ada niat jahat kok sama Syafira. Saya sedang belajar berubah. Ujar Tiara tiba-tiba dan Syafira tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Meyakinkan sahabatnya. Ya baguslah Kak kalau mau berubah lebih baik. Dan itu kan memang harus. Kita ikut seneng kok Kak. Ya kan guys? Balas Hanum. Dan yang lain ikut mengangguk walau ada sedikit keraguan. Udah pada makan belum? Tanya Aidan tiba-tiba yang sekarang sudah ada di belakang punggung Syafira. Pak Aidan tahu aja lambung kita udah berdisko. Balas Hari. Pesan aja. Mumpung si kasir belum berubah pikiran. Nanti kalian siap pulang ditagih loh kalau lewat waktu jam pemesanannya. Tim Pak Arga yang baru selesai mengantar pesanan. Wah jadi ini tergantung kasirnya. Balas Bagas. Kalian belum tahu aja gimana berkuasa kasir di sini. Jawab Arga dan benar saja mereka langsung berhamburan ke depan Nina. Memesan makanan. Udah kayak antri sembako. Gak ada yang mau ngalah. Kalian ya, percaya sama Mas Arga. Musyrik, kekuasaan tertinggi saat ini ada pada Nyonya Etiaullah. Nah nanti kalau babynya udah lahir, pindah ke baby Etiaullah. Ujar Angga. Baik-baik kalian nanti sama keponakan. Kalau gak siap-siap merogoh isi dompet, tambah Nina. Sedangkan Aidan dan Syafira hanya bisa geleng-geleng.